Konflik Taman Sari Bandung merupakan konflik sengketa lahan di antara pemerintah Kota Bandung dengan warga RW 11 Taman Sari, Bandung. Awal mula konflik ini terjadi yaitu ketika pemerintah Kota Bandung hendak mulai merealisasikan sebuah program, yaitu program Bandung Bebas Kumuh 2019, atau bisa juga disebut dengan program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku, di kawasan padat penduduk RW 11 Taman Sari, Bandung, di mana hal ini ditujukan guna dalam rangka kondisi pemenuhan kebutuhan rumah layak huni sekaligus penanganan kawasan kumuh dan juga pengentasan kemiskinan. Hal itu dilakukan dikarenakan wilayah Taman Sari Bandung itu sendiri termasuk ke dalam salah satu wilayah kumuh yang ada di Bandung. Sehingga wilayah Taman Sari Bandung tersebut pun menjadi target penertiban lahan oleh pemerintah Kota Bandung. Di wilayah Taman Sari tersebut akan dibuatkan sebuah rumah deret untuk menggantikan perumahan warga yang sangat padat dan tidak teratur. Akan tetapi, pada implementasinya terjadi banyak sekali pertentangan dengan warga RW 11 Taman Sari Bandung. Hal itu disebabkan oleh pemerintah Kota Bandung dianggap telah melakukan intervensi secara sepihak dan tidak memberikan sosialisasi yang memadai dan menyeluruh kepada masyarakat terdampak. Maka dari itu, pemrograman rumah deret ini menjadi objek permasalahan di antara kedua belah pihak, yaitu pihak pemerintah Kota Bandung dengan pihak warga RW 11 Taman Sari Bandung, yang mana kemudian menjadikan konflik ini menjadi masalah yang berkepanjangan. Semenjak tahun 2017 lalu, pemerintah Kota Bandung telah mensosialisasikan sekaligus melakukan koordinasi bersama-sama dengan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan terkait rencana proyek pembangunan rumah deret kepada warga RW 11 Taman Sari Bandung dengan beragam pembahasan selama berbulan-bulan dalam rangka persiapan pembangunan. Meskipun demikian, warga RW 11 Taman Sari Bandung tetap saja terbagi ke dalam dua kubu, yaitu kubu pro pembangunan dan kubu kontra pembangunan. Bagi kubu pro pembangunan, warga RW 11 Taman Sari Bandung dipindahkan oleh pemerintah Kota Bandung ke Rusunawa di Ranah Cili untuk sementara waktu. Namun, bagi kubu kontra, warga RW 11 Taman Sari Bandung menggugat pemerintah Kota Bandung ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas terbitnya sebuah surat keputusan. Tetapi, gugatan tersebut pun dimenangkan oleh pemerintah Kota Bandung. Hingga akhirnya diadakanlah komunikasi kembali di antara kedua belah pihak. Lalu, pada tahun 2018, atas hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 2017 silam, warga RW 11 Taman Sari Bandung mengajukan upaya hukum banding. Tetapi, lagi-lagi, perkara termaksud dimenangkan oleh pemerintah Kota Bandung. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung pun melakukan mediasi dengan cara memberikan 3 opsi kompensasi kepada warga RW 11 Taman Sari Bandung yang kala itu masih menolak dan belum juga sepakat mengenai program pembangunan rumah deret. Di tahun 2019, tepat pada tanggal 12 Desember, telah terjadi sebuah insiden penggusuran paksa pemukiman warga oleh pemerintah Kota Bandung yang dilakukan oleh ratusan petugas gabungan dari Satpol PP yang dibantu dengan Polrestabes dari Kota Bandung dan tentara. Nah, perlu diketahui, kawasan RW 11 Taman Sari Kota Bandung ini telah ditinggali oleh sebanyak 176 keluarga, dan korban yang terjadi di RW 11 ini sebanyak 33 korban. Alasan dari pemerintah Kota Bandung ingin melakukan
penggusuran di wilayah ini karena akan dibangunnya sebuah rumah deret. Akhirnya karena dilakukannya secara paksaan, jadi terjadi sebuah kericuhan pada proses penggusuran paksa ini, di mana terjadi saling lempar batu antara petugas Satpol PP dan warga setempat. Dan karena ricuh, akhirnya polisi juga menembakkan gas air mata. Jadi sebanyak 33 korban dalam penggusuran ini banyak dari warga dan kelompok masyarakat yang empati dan melakukan sebuah perlawanan. Karena insiden ini terjadi ricuh, maka telah sebanyak 25 orang yang ditangkap oleh polisi. Pada tanggal 14 Desember, korban penggusuran ini banyak yang mengungsi ke Masjid Al-Islam yang di dekat RW 11 Kelurahan Taman Sari, yang dimana mereka kenapa masih mengungsi karena banyak sekali dari warga setempat itu yang merupakan orang asli situ. Terus anak-anaknya juga masih banyak yang bersekolah dekat situ, dan rata-rata mata pencarian mereka tuh emang dekat situ. Tapi dari Wali Kota Bandung sendiri tuh, menurut dari Wali Kota Bandung sendiri tuh, penggusuran yang terjadi ini emang telah sesuai dengan prosedur gitu. Jadi lahan yang digusur yang akan dibangun sebuah rumah deret ini, menurut dari Wali Kota Bandung itu sendiri tuh emang udah milik pemerintah dari Kota Bandung. Kemudian tepat pada tanggal 19 Desember, jadi banyak warga yang korban penggusuran kemarin itu yang menggugat para Pemkot Bandung, namun masih ditolak gitu dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi nggak nyampe situ aja, warga yang menjadi korban juga masih melakukan sebuah banding yang kasasi, namun tetap aja hasilnya tuh masih kalah. Terus kemudian kalau masih kalah, karena di sini majelis hakim itu menilai gugatan yang dilaporkan dari warga terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung ini emang nggak kebukti gitu loh. Soalnya menurut dari majelis hakim sendiri, izin yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung ini telah terpenuhi dan sesuai dengan prosedur. Kemudian di tahun 2020, karena pada tahun kemarin warga di RW 11 Taman Sari Kota Bandung ini masih tidak terima akan penggusuran lahan yang terjadi tahun kemarin, dan karena dari pihak Pemkot Bandung juga masih terus mengklaim bahwa tanah itu ada milik mereka, karena kemarin itu masih banyak cacat prosedur dan nggak adanya surat izin dan pemberitahuan penggusuran, maka pada tanggal 12 di bulan Januari, perwakilan dari warga RW 11 itu menuntut kejelasan gitu loh terhadap status tanah dan meminta gitu loh. Jadi meminta sebuah pertanggungjawaban kepada pemerintah Kota Bandung atas pergusuran yang udah dilakukan gitu. Jadi pada tanggal 13 sama 15 ini dadakan lagi loh sebuah aliansi juang untuk menuntut kementerian dari ATR atau ABN untuk dapat menempatkan tanah yang kemarin, tanah dari RW 11 itu untuk berstatus. Jadi pada tanggal itu staf dari hubungan masyarakat ATR atau BPN ini datang dan meminta 10 perwakilan untuk masuk ke dalam gedung. Terus karena banyak warga yang menunggu juga di luar, kurang lebih selama 2 jam, hasil yang didapat itu emang lahan dari Taman Sari Kota Bandung yang RW 11 ini masih belum terdaftar gitu loh kepemilikannya. Termasuk kayak Pemkot Bandung sendiri yang mengklaim itu pemiliknya, itu padahal masih belum ada statusnya gitu, masih belum terdaftar gitu. Jadi maka dari itu kan jelas gitu kan, yang dilakukan oleh Pemkot Bandung sendiri itu telah menyalahi aturan gitu, karena surat kepemilikan tanah aja itu masih belum diterbitin gitu dan belum tercatat di PPN. Tapi kalau secara administrasinya emang udah diakui, tapi belum terdaftar aja. Terus kemudian pada tanggal 14, korban kekerasan dengan LBH itu menggelar aksi lagi, menggelar aksi unjuk rasa untuk Komnas Perempuan dan Komnas HAM agar dapat melakukan investigasi langsung di lokasi pasca penggusuran. Karena permasalahan yang terjadi itu emang bukan mengenai administrasi aja gitu.
ada pelanggaran HAM gitu yang terjadi. Kayak pada tahun kemarin, pada tahun 2019 aja banyak beredar rekaman kayak aparat polisi dan aparat tentara itu yang melakukan tindak kekerasan terhadap warga gitu. Kemudian pada bulan Februari tahun 2020 juga Pemkot Bandung tuh udah mulai gitu pembangunan rumah deret Taman Sari setelah dokumen IMB itu keluar sembari menunggu proses penggusuran sertifikat tanah oleh BPN. Nah, serta bagi warga yang rumahnya terdampak gitu penggusuran. Jadi pemerintah Kota Bandung ini tuh udah nyiapin gitu loh sebuah mekanisme khusus untuk para korban yang dimana dari Pemkot Bandung sendiri tuh kayak biaya sewa itu tuh rumah tuh digratisin selama 5 tahun. Jadi kalau setelah 5 tahun itu masa udah habis, maka pembayaran itu bisa dilakukan setengah dari harga sewa yang telah ditentukan. Namun itu masih diproses gitu, masih bakal ada dievaluasi kembali. Di tahun 2021, warga korban penggusuran dari Taman Sari Kota Bandung ini kan emang sedang berjuang kan buat mempertahankan hak tempat tinggalnya gitu. Tapi diserang gitu oleh pekerja gitu dari proyek rumah deret. Pekerja ini berasal dari PT Sartonia Agung. Nah, jadi penyerangan itu para pekerja ini kayak membawa senjata tajam dan tumpul kayak kayu, balok, besi, linggis gitu loh. Yang dimana terjadi tindak kekerasan gitu, tindak pelanggaran HAM gitu. Jurnalis yang bekerja di lapangan aja dia itu terancam gitu loh, terus mendapatkan sebuah intimidasi gitu, bentuk apa ya, tindak kekerasan, tindak kejahatan sama pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para pekerja sana itu dengan melakukan pembatasan gitu loh, kayak menutup akses tempat tinggal warga, terus kayak membuat pagar dari seng gitu, terus kayak ngerusak tanaman pangan gitu yang biasanya menjadi makan sehari-hari warga gitu. Jadi mereka tuh menyerang para warga, terus nyerang para pembela dari hak asasi manusia yang lagi bertugas gitu, yang lagi bertugas di situ. Kayak mereka tuh didorong gitu kan, kayak ditendang, kayak dicakar gitu kan. Akhirnya tuh kayak nimbulin luka gitu loh, kayak mereka tuh kayak dijambak gitu kan, kayak kepalanya tuh kayak dihantamin ke tembok gitu. Jadi para warga sama yang lagi bertugas di tempat itu emang akhirnya dilarikan gitu ke UGD karena ada luka gitu, kayak luka emang berdarah, terus akhirnya dijahit gitu. Jadi di tahun 2021 ini pemerintah Kota Bandung ini telah menargetkan pembangunan dari rumah deret ini telah rampung pada tahun ini.